sebelah sini tapi nggak ada. Ini ada sih. Ada rencana membawa ini ke ranah hukum atau Ya kita cobain, saya lagi mau biasa? visum. Oh, ini mau visum. Ke mana? Mungkin. Artinya ini ke proses hukum ya? Iya. Oke. Ya. Tadi lokasinya di mana, Kristi? Jolotundo. Jolotundo. Itu Pintu kecil yang Oke. Jolotundo itu yang tadi masnya duduk. ya. Nah, jangan. Mungkin bisa diceritain sih, mungkin dari pukul berapa terus mau ngapain waktu itu? Kenapa? Kronologinya. Terjadinya Oh. BCN itu nopo? Saya nggak tahu, tiba-tiba kan mereka masuk 50 orang masuk kan langsung nyoba kunci sini Aman bukan? sama dengan sini Mhm. dicegah sama Yudhistira ponakan saya itu. Nah Yudhistira dipukulin terus sama Surya Mulyo ponakan saya juga itu ditodong pistol. Oke. Kalau jenengan kok bisa Jenengan. sampai ke Jolotundo? Nah kan kita punya, mereka lupa kalau kita nggak bisa akses ke dari mereka nggak. Ya. Mas Yudhistira Rama Saputro, saya dari wayahnya Sinuwun. Secara umur memang saya paling tua sendiri. Ya. Mas tadi bisa ceritakan awalnya gimana sih Mas? Jadi awalnya kan tadi saya sendiri di Untorosono. Nah tiba-tiba dari pihaknya mereka itu mungkin sekitar 50 sampai 70 orang masuk ke dalam pelataran lalu menutup pintu mandungan pertama. Nah saya berusaha untuk foto dulu ke sana. Lalu tiba-tiba mereka menutup pintu arah menuju pelataran. Nah dari situ saya mencoba untuk menghentikan biar pintunya tidak tertutup, tapi upaya saya tetap gagal karena itu saya nahan pintu sendiri, nggak ada yang lain. Mungkin si Mas Suryo ini adik saya juga yang coba untuk menahan tapi gagal. Nah saya dari belakang itu entah ditarik, entah dipukul, entah di apa, udah saya nggak kerasa apa-apa karena emang fokus saya biar pintu tetap kebuka gitu. Nah dari situ saya di Untorosono. Nah setelah itu si adik saya ini Surya Mulyo gimana tadi di Morokoto. Itu udah banyak pasukan sendiri yang harus tunggu di Morokoto itu. Jadi ada dua, yang satu di Morokoto, yang satu di pelataran. Jadi kan saya sama mas saya selaku Mas Yudis itu terpisah gara-gara Mas Yudis itu mempertahankan pintu di pelataran. Saya juga menjaga di Morokoto. Ya, akhirnya begitu. Jadi gesekan cekcok omongan yang lalu menimbulkan pengeluaran pistol tadi. Nah, ya tadi adik saya sempat ditodong pistol juga sama Raden yang mengaku aparat. yang mengaku aparat ya. Ada sempat omongan juga apa omongannya itu? Oh coba aku menganggap kelambi biasa, terus pirang dunia aku aparat. Ya sempat ada kata-kata gitu dan ini ada bekasnya juga si pistolnya nih. Kalau Mas tadi mengalami luka apa? Oh punggung saya itu saya udah nggak tahu diapain aja lah itu. Itu saja sih kalau dari saya. Maksudnya terjadi pengeroyokan ya Mas? Terjadinya itu. Di dalam kan bergerak biasa karena eskalasi keamanan pada Sinuwun dan keluarga dan Keraton Kasunanan Surakarta itu ancaman terhadap itu naik karena ada pemukulan abdi dalam kanting Adit yang dilaporkan ke polisi juga dan lain sebagainya. Akhirnya abdi dalam kita dapat dawuh datang untuk mengamankan area keraton. Maksudnya bagi yang tidak berhak di situ bukan abdi dalam itu berarti adalah yang dapat dawuh dari Sinuwun. Itu berada di situ bebas keluar masuk, tidak mengenakan tata cara adat keraton yang seharusnya tidak memakai samir di kawasan keraton yang harus pakai samir dan lain sebagainya. Akhirnya turun dawuh untuk mengamankan adalah biar tidak lalu lalang sedemikian rupa pintu itu ditutup
Gitu. Tapi tidak ditutup terus seperti penyerangan, bukan ditutup, tapi kita menempatkan abdi dalam untuk jaga pintu tersebut. Hanya yang berkepentingan bisa masuk seperti itu. Nah, terus kita juga untuk menurunkan tensi, menjaga keamanan keraton dan lain sebagainya. Ternyata tiba-tiba abdi dalam yang ditugaskan itu diserang menggunakan alat-alat gitu toh. Ada yang pakai pentungan dan lain sebagainya, sampai jatuhlah korban dari warga masyarakat sekitar yang memang antara keraton dengan warga sekitar itu juga beberapa kali warga sekitar kita Sinun Dewata Ancaman selalu bergerak aktif seperti itu, tapi dalam kita dan lain sebagainya diserang sampai jatuh korban. Ada berapa korban? Ada 4 atau 5 orang luka berdarah-darah dan sebagainya. Sekarang lagi di rumah sakit Kotati, lagi diobservasi juga karena dengan dipukul dengan benda tumpul juga di kepala. Siap. Ada yang patah tulang juga ya katanya ya? Ya, konon ada yang patah tulang iganya patah karena diinjak-injak dan lain sebagainya. Perlakuan yang luar batas kemanusiaan di area budaya cagar budaya nasional yang seharusnya mereka menjunjung tinggi siapa-siapa yang bertugas, menjunjung tinggi marwah keraton yang tempat budaya yang ada di hukum. Jadi bagi saya kejadian ini, kejadian kekerasan yang terjadi beruntun ini bukan cuma antara personal by personal warga masyarakat atau abdi dalam dengan siapa dengan dia, bukan, tapi lebih saya sikapi adalah penyerangan terhadap para pelaku budaya, para tokoh-tokoh budaya, para masyarakat yang concern di kebudayaan Jawa pada khususnya, budaya nasional pada umumnya. Jadi keraton ini adalah salah satu pilar penyangga budaya nasional. Apalagi warga masyarakat Jawa ini mayoritas itu, dan puncernya di Keraton Surakarta. Terus mau dibawa kemana gitu? Ketika abdi dalam yang bertugas, yang namanya keraton itu adalah kediamannya raja, diperintah sama raja untuk mengamankan, untuk menjalankan tugas pada kediaman raja, tapi diserang oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan apapun, menyerang secara verbal, menyerang secara fisik maupun kehormatan seperti itu. Sekali lagi ini bukan hal yang simpel. Saya mohon pemerintah turun tangan segera lewat alat-alatnya pemerintah untuk mengamankan situasi, menjaga kondusivitas Sinun dan keluarganya yang sudah selama ini menjaga pilar-pilar budaya bangsa dan juga diakui oleh pemerintah seperti itu. Tapi kami dari keraton, utusannya Sinuwun, kami yang bertugas di sini juga mengamini langkah-langkah para korban, melanjutkan hal ini secara pribadi maupun secara institusi ke jalur hukum, biar ada efek jera. Siapa sebenarnya penyerangan ini, dibalik penyerangannya ada apa, siapa dalamnya, dan lain sebagainya sudah jelas. Ya. Artinya berarti akan dilaporkan gitu? Ini dilaporkan, ini bermula dari dugaan pencurian dan pengantaman terhadap salah satu pembantu yang menjaga di Kebudayaan salah satu itu nah, kok larinya itu ke penguasaan keraton, larinya ke sampai kayak gini, memasukkan orang-orang yang seperti itu atas nama apapun. Nah, keraton ini kan ada pemimpinnya, ada rajanya. Seperti itu. Kalau dan tadi keraton itu di keraton itu di zaman PB 12 dan sebelumnya sampai di zaman PB 13 ini sebenarnya tidak ada lembaga apapun. Sekali lagi, tidak ada lembaga apapun atas nama apapun yang lebih tinggi daripada raja. Kewajiban yang berada di kawasan Keraton Kasunanan Surakarta, kawasan adat ini, kawasan cagar budaya tingkat nasional ini adalah taat, patuh, dan tunduk pada pemimpinnya, pemimpin keraton, yaitu Samen Dalam Ingkang Sinuwun, tanpa terkecuali. Ya. Kalau ini kan
Dan bisa dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan atau monarki-monarki yang lain di seluruh dunia. Saya pikir sama gitu loh. Kalau tadi lokasi ributnya itu di mana? Infonya di ini nggih, Sri Manganti, pintu Sri Manganti. Di Kamandungan, Sri Manganti, Jolotundo dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa pecahan. Itu memang para abdi dalam ini akan menutup pintu dan meminta yang di situ untuk tidak tugur itu kita untuk persuasif, meminta dengan baik-baik, meminta dengan apa itu namanya, dengan sopan. Tapi mereka melawan gitu loh. Terus kita juga tidak melakukan, tetap menjalani tugas untuk menutup. Terus tadi infonya setelah ditutup akhirnya muncul penyerangan tersebut dan penganiayaan. Tadi terus infonya kan Kalau katanya kalau jenengan tahu apa yang terjadi pada Kanjeng Adit itu yang berpakaian Jawa saat itu, dan yang penyerangnya itu tidak memakai baju Jawa, memakai pakaian biasa dan lain sebagainya, itu sudah sebenarnya udah gambaran yang jelas kok gitu loh. Kalau kan tadi infonya kan ada cucu PB 13 juga yang nopo katanya malah jadi korban gitu, yang dipukuli gitu tadi Kanjeng Edi ngendika gitu. Nah itu gimana Kanjeng? Sebenarnya apakah itu memang sudah chaos gitu atau gimana sih? Ada nggak gitu sana yang dipukuli atau yang merasa dipukuli dan lain sebagainya, kecuali orang kita pembelaan diri ya. Fakta di lapangan jelas siapa yang masuk rumah sakit dengan dipukuli dengan benda keras kayak gitu, jelas kok gitu loh. Jadi tolong jangan memainkan opini di media, play victim dan lain sebagainya. Ini fakta, biarkan penegakan hukum yang berbicara seperti itu. Siap. Berarti nanti setelah visum dan sebagainya kan segera laporan ke polisi ya, kan? Iya. Siap. Kita menggunakan hak kita sebagai warga negara, kita anti kekerasan, kita anti anarkis, kita anti hal-hal penyerangan terhadap segala sesuatu, kita hormati hak asasi manusia yang telah ternoda malam ini. Siap. Jadi memastikan lagi, ini tadi berarti mulainya akan menutup Jolotundo, Sri Manganti dan Kamandungan nggih. Lalu malah terjadi kayak kan dengan ditugaskan dulu itu ya sama itu ya. Siap. Iya. Kalau petugasnya boleh tahu berapa kan? Saya nggak tahu pasti ya jumlahnya, karena eskalasinya sekarang kan ini keraton di luar normal Ji. Setelah ada penyerangan dan lain sebagainya, saya tidak tahu pasti jumlahnya dan lain sebagainya. Tapi yang jelas kita ada beberapa abdi dalam memakai samir dan lain sebagainya bertugas resmi gitu. Kalau yang korban abdi dalam sedanten? Iya, dan ada warga juga. Ada warga setempat. Istilahnya ini nggih, nopo kayak simpatisan katanya nopo. Ya, antara warga sama Sinun kan dekat sekali. Termasuk ketika dulu Sinun ditutup dan juga warga yang bergerak gitu. Siap. Nggih. Mungkin sementara itu dulu Kanjeng. Ini mohon izin untuk saya share ke teman-teman juga ya Kanjeng. Biar maksudnya nggak mengulang-ulang kan sudah dari intinya kami dari pihak Sinuwun diserang, abdi dalamnya Sinuwun diserang gitu. Ya oleh orang tidak dikenal saat tidak menutup pintu itu tadi ya. Siap. Iya. Oke. Siap. Diserang dengan brutal, keras dan di luar kemanusiaan. Kita didampingi kerabat keraton menindaklanjuti informasi yang kami terima. Tadi saya menerima informasi dari beberapa abdi dalam yang di dalam menyampaikan bahwa ada rame-rame di dalam, ada perselisihan di dalam. Adapun siapa yang berselisih sampai saat ini kita juga tidak memahami. Artinya langkah kami datang ke sini, saya dan beberapa anggota datang ke sini untuk memastikan bahwa kondisi keraton baik-baik saja. Nantinya tadi menurut beberapa kesaksian dan tentunya nanti kami akan menindaklanjuti dari mulai kita kumpulkan fakta-fakta, kita kumpulkan data-datanya, kita selidiki sebenarnya ada apa, kemudian apa yang menjadi penyebabnya, jika memang ada yang terlibat, siapa yang terlibat, nanti akan saya sampaikan berikutnya. Yang jelas pada malam hari ini saya hadir di sini di keraton memastikan semuanya baik-baik saja. Jika memang nanti didapati kemudian ada kejadian-kejadian yang mungkin mengarah kepada pidana, akan kita tindak lanjuti secara
yuridis formal. Nanti tungguan